So hi guys, welcome back to our podcast. Today, very new face. I'm pretty sure you've never seen her. Could you please introduce yourself? Okay. Thank you. No worries. Right. Let me introduce myself. My name is Nandian Ayu Nuriastuti. Some people, or let's say my friends usually call me Nandian. So, halo Mbak Nandian, it's really great to see you. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita membawa pertanyaan yang banyak ditanyain ya Mas Bagas ya. Karena kan banyak banget ya Mbak sebenarnya audiens kita tuh yang sangat butuh beasiswa. Karena banyak yang mimpinya tuh tinggi-tinggi. As they should. Good job. Jadi banyak yang mimpinya tuh tinggi-tinggi ya, mau keluar negeri, mau mungkin mencoba belajar di tempat di luar Indonesia dengan mungkin we can say subjects yang mungkin Indonesia tuh belum tawarkan gitu ya, karena maybe we have our own fortes but so do other countries. Nah, jadi sebenarnya Mbak Nandian ini hari ini yang akan banyak sekali menjawab pertanyaan teman-teman ya. She will answer most of your questions in regards to scholarship. Nah, scholarship ini yang akan kita ceritain hari ini itu adalah salah satu beasiswa yang paling dikejar orang-orang Indonesia ya. The most favorite. The most favorite scholarship, which is LPDP. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut nih ke LPDP, kita kenalan dulu ya. So Mbak Nandian, could you please kindly, tell us a little bit about yourself? Okay. So basically, I graduated from English department. So into if I'm not mistaken, in 2021, I enrolled the LPDP. But it was for the first batch. I was failed. Ya, nggak apa-apa ya. Wajar. Kalau nggak ada trial dan error, jadi nggak tahu. Bener, That makes her the perfect narsum untuk hari ini sebenarnya guys. Karena juga kalian teman-teman jadi tahu what to do and what not to do kan sebetulnya. Exactly. Terus Mbak carry on. Terus karena masih kekeh untuk penasaran juga ini LPDP apa sih yang bikin susah gitu, apa sih yang bikin gagal. Then I retried for the second batch. And yay, I made it. Sound effect yang terus jadi karena batch 2 itu mepet dengan akhir tahun gitu ya. Jadi mau ngejar LOE untuk universitasnya itu kan kayaknya aduh nggak bisa deh. Ya udahlah mau nggak mau ikut cohort yang 2022 gitu. Jadi karena LOE dari LPDP itu masa berlakunya itu adalah 18 months. Jadi aku masih punya waktu sekitar 1,5 tahun untuk dapat LOE di kampus yang aku tuju. I see. Gitu. Oke. Dulu kalau aku mungkin boleh tanya Mbak Nandian ini LPDP berarti untuk S2 ya? Untuk S3. S3, oke. Kalau dulu Mbak Nandian S2, S3-nya tuh ngambil jurusan apa? Oke. Sebetulnya kalau di S1 aku kebetulan ngambilnya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian S2-nya aku ngambil di Applied Linguistics tapi ambil konsentrasi ke pendidikan bahasa Inggris juga. I see. Terus kebetulan di S3 ini karena aku tidak mau jauh dari keluarga, aku cari yang di dalam negeri, dan di dalam negeri ini hanya ada 3 universitas yang menawarkan jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, salah satunya adalah yang di Jawa Timur ini. Gitu. Jadi Mbak LPDP-nya untuk di universitas? Di Universitas Negeri Malang. I see. Nah, S2-nya tapi dulu Mbak sempat di luar negeri kah atau? S2, S1, S2, S3 semuanya dalam negeri. Local pride. Local pride, sepakat. Karena sebenarnya banyak banget loh teman-teman yang bagus ya. Jadi kayak jangan berasumsi, LPDP itu gue cuma mau pakai untuk keluar negeri. Karena karena benar aku sepakat dalam negeri pun tuh banyak yang bagus kok sebenarnya. Dan apapun informasi yang akan diberikan Mbak Nandian hari ini itu apply both ways ya. Bisa dipakai untuk kampus luar negeri dan juga dalam negeri. And I would agree karena banyak sebenarnya Mbak keluhan-keluhan dari mereka yang kayak aduh kan ninggalin orang tua nggak enak, kayak aduh kan masih pengen spend time sama nenek, atau mungkin dari kecil deket banget sama adik-adiknya gitu atau kakak-kakaknya, jadi mungkin prefer untuk di dalam negeri. See, goes your narsum. Nah, jadi Mbak cerita dikit Mbak. Jadi how has LPDP contributed to your life and your education steps gitu loh? Let's say first of all, ketika banyak orang nanya ngapain sih kuliah tinggi-tinggi gitu ya, apalagi kamu perempuan nanti endingnya juga di dapur. Tidak sepakat. Oke. Terus jangan ikuti kata orang ya. Oke, pokoknya selama kita masih semangat gitu, kejar terus gitu. Karena prinsipku semangat itu nggak bisa dicari, apalagi dibeli gitu. Tapi kalau mungkin kesempatan materi itu masih bisa dicari gitu.
ya alhamdulillah mungkin karena rezeki juga ya. Jadi bisa kuliah lagi, apalagi dengan LPDP gitu ya. Tapi kan di satu sisi bahagia, tapi di sisi lain menyandang gelar sebagai awardee LPDP itu juga nggak gampang. Betul. Ada beban yang harus dipikul sendiri ya. Kemana-mana anak LPDP gitu, anak LPDP gitu. Jadi kadang lupa diingat sebagai Nandian gitu ya. Diingatnya sebagai gue nih penyandang penerima LPDP. Yes. Ya alhamdulillah sejauh ini LPDP benar-benar mungkin dibilang sesuai dengan komitmen yang kita yang kami tanda tangani hitam di atas putih, apa yang hak dan kewajiban apa yang harus diberikan atau dipenuhi oleh awardee, atau hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pihak LPDP, itu semuanya benar-benar fair, clear, transparan. Jadi tidak ada yang bisa kita bilang nggak ada penyalahan ya di situ. Nggak ada. Okay, aman berarti. Aman. Nah itu juga soalnya banyak mbak yang nanya kayak yang nanti gue ngambil LPDP udah capek-capek tes nih, ujung-ujungnya nggak dipenuhi nih janji dari pihak mereka, karena memang ada ya banyak kasus beasiswa yang seperti itu. Mungkin kitanya sudah memenuhi all of the existing terms and conditions, tapi nanti merekanya ternyata enggak gitu. Nah jadi kalau LPDP I guess karena itu juga nationwide ya, dan itu provided by the government kan. Exactly. Nah jadi I guess you should have more security in that, you know, like you should feel more secure with that. Tapi ya mbak, yang sebenarnya aku juga penasaran tentang si per LPDP-an ini. Syaratnya dan timbal baliknya apa sih mbak? Kan kita harus ngapain dan in return mereka akan kasih apa gitu? Oke. Selain dana. Kalau syarat yang diminta oleh LPDP itu sebenarnya itu kan ada syarat umum dan syarat khusus. Jadi mungkin bagi teman-teman atau siapapun lah yang mungkin walaupun belum tertarik tapi mungkin penasaran LPDP apa sih gitu, silakan dibaca di websitenya, itu biasanya lengkap banget gitu. Dan tiap tahun itu bisa jadi ada peraturan atau ada syarat yang berubah gitu. Oh jadi, baru ya amandemen, oke. Benar. Jadi aku selalu menyarankan ke orang, coba deh baca yang terbaru gitu, jangan ngikutin tahunku. Be up to date ya. Be up to date gitu. Jadi ada syarat khusus, syarat umum gitu. Itu silakan dibaca gitu. Apakah kita eligible untuk apply LPDP? Kalau enggak ya jangan dulu gitu. Jangan memaksakan diri daripada fail di jalan kan. Kita sayang. Banyak keluar materi, tenaga, pikiran dan seterusnya gitu. Jadi ada baiknya itu dipertimbangkan. Nah kalau dari sisi awardee-nya sendiri, kita memang diwajibkan setiap 3 bulan sekali itu untuk update kehidupan akademis dan non akademis kita gitu. Jadi di akun LPDP kita itu kita ada progress report, ada progress report, academic report, itu kita tuliskan di situ. Ada yang sistemnya memang kita cukup upload soft file, ada yang kita memang harus nulis. Kayak journaling gitu ya, kayak keep entries ya about what you have been doing in and what you are going to do in the next term. Jadi itu ibaratnya dibikinnya ada academic plan-nya di situ ya. Yes. Kita mau ngapain semester ini, ngapain semester depan. Semester ini sudah ngapain, semester depan apa yang akan kita lakukan. Itu tadi syarat umum ya mbak ya? Sebenarnya kalau syarat umum itu kan maksudnya kalau sebelum apply LPDP. Tapi kalau ketika kita sudah jadi awardee, officially awardee, ini ketentuannya LPDP, ya. I see. Kalau syarat tadi kan mbak cerita ada 2 ya, ada syarat umum sama syarat khusus. Umum tuh ada apa aja, khusus apa aja mbak kalau kita boleh tahu? Sebetulnya kalau syarat umum tuh sama kayak misalnya kita mau apply apapun ada syarat umum. Berkas-berkas aja. Warga negara Indonesia. Administratif. Berumur sekian untuk apply S2, umur maksimal sekian untuk apply S3 gitu. Tidak ada ikatan bla 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 dan seterusnya. Oh jadi dia gitu. tidak boleh terima beasiswa lain ya? Betul sekali. Dia harus jadi sole awarder berarti. Iya. Oh iya. Dia tuh kalau bayarnya full nggak sih mbak yang dikasih dari mereka, atau mereka tergantung? Full ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau LPDP kan sekarang macamnya banyak ya. Cuman kalau yang aku dapatkan itu memang mereka membiayai mulai dari tuition fee-nya, terus living cost-nya. Accommodation included. Accommodation tapi hanya sekali aja. Jadi waktu datang sama besok ketika udah selesai mau pulang itu baru ditanggung gitu. Tapi kalau misalnya cuma mau mudik lebaran, itu silakan ditanggung sendiri ya. Ditanggung penumpang. Tapi that's already very good. Karena technically karena living cost juga tadi dapat kan. Itu each month ya berarti mbak? Sebenarnya dapatnya each month, tapi kita selalu dirapel 3 bulan sekali. Oh, jadi ibaratnya dikasih sekian untuk 3 bulan ya, silakan diporsikan tiap bulannya seperti apa.
Tuh, enak kan? Nah, jadilah seperti Miss Nandia. Nanti kita tanya-tanya ya. Ya, jadi oke, berarti mereka tuh akan memberikan uang saku, uang UKT ya, berarti uang kuliah, terus sama tadi apa akomodasi arrival and departure berarti ya. Terus ada uang buku juga, book allowance. Oh, seragaman kalaupun ada gitu, include nggak? No, nggak ya? Nggak ada. Terus uang seminar. If you would like to join an international conference itu ada didanai. Ada alokasinya. Ya. Terus ada lagi if you could submit your article to international journal and it is international index ya. Itu juga bisa kita claim. Jadi duit. Malah dapat grant ya? Yep. Jadi duit. Enak hidup tuh. Jadi nggak harus keluar negeri. Betul, ternyata bisa. Banyak loh orang Indonesia tuh yang sebenarnya menurut aku underserved gitu. Padahal mereka tuh sebetulnya mampu dan kontribusinya juga besar ke publikasi-publikasi internasional ya, kayak international journals, yang Scopus, yang apa namanya. Kalau yang dalam negeri Sintanya pun sebetulnya bagus gitu. Jadi kayak a lot of people are actually very talented. Dan if you guys don't feel like, spreading your wings outside of the nation, there's no shame in that. I feel like it's a very wrong stigma when you feel like, oh ngapain dia ternyata S2-nya nggak di luar negeri. Ya emang kenapa gitu loh. Gitu. Doesn't mean that you're less capable. Doesn't mean you're less credible. It's just a matter of choice ya kan? Iya nggak sih Mbak? Yep. Kalau dulu tuh apa yang membawa Mbak pada akhirnya ingin explore lebih jauh tentang pendidikan dan bahasa Inggris? Sebetulnya kalau pendidikan dan bahasa Inggris itu bagiku nggak bisa dipisah gitu ya. Betul. Jadi karena pendidikan kalau berdiri sendiri juga kita mau ngomongin apa sih? Iya. Kalau nggak ada spesifik subjeknya gitu. Kemudian bahasa Inggris sendiri itu bukan ranahku pribadi gitu. Ngomongin bahasa Inggris aku bukan native speaker, aku bukan ahlinya ahli ya. Kalau bahasanya anak sekarang gitu. Jadi karena dua-duanya itu nggak bisa dipisah. Sampai sekarang kan bahasa Inggris pun juga masih debatable gitu ya. Mau diajarkan dari young learner, mau diajarkan dari kindergarten, kayak mau the approach seperti apa gitu. Nanti aja lah ketika high school gitu kan. Jadi karena masih banyak mungkin bisa dibilang issues ya. Jadi betul. Kayaknya ini tantangan nih buat menyelesaikan isu ini. Iya, banyak lakunanya sih memang masih. I see. Oke. Back to si per LPDP-an ini Mbak. Dulu tuh tadi yang aku sebenarnya kepo tuh LPDP ini tuh dari kitanya itu harus ngasih apa sih? Kita harus ada kewajiban untuk bekerja di sekian tahun gitu nggak? Ya, ketika kita sudah dinyatakan lulus, itu kan kita harus laporan juga ya melalui akun itu, gitu, melalui akun. Nah, ketika kita sudah lulus, kita harus berkewajiban untuk mengabdi dalam negeri 2N+1. 2N itu berarti selama kita kuliah dikali 2. Dikali 2 tambah 1. Tambah 1 tahun. Yep. Banyak ya. Nah tapi nggak apa-apa sih sebenarnya karena majority of people yang ngambil LPDP memang incerannya untuk kembali ke negeri sih. Tapi kalau 2N, let's say Mbak kuliah S3, S2 itu kan 2 tahunan ya. Berarti 5 tahun ya kita harus mengabdi di Indonesia. 5 itu sampai 7 tahun. Oke. Berarti 5 sampai 7 tahun itu harus begitu selesai lulus take into effect atau dia bisa kayak gue mau di luar negeri dulu 10 tahun nanti baru 5 tahunnya ditebus kapan-kapan? No, sebaiknya adalah di dalam mengabdi dulu dalam negeri. Baru keluar? Iya, baru keluar. Supaya gak heboh ya? Iya. Biar gak ribet? Dan tidak kena sanksi. Oh, sanksinya apa Mbak? Sanksinya misalnya sebenarnya kalau yang banyak sanksi itu adalah mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh LPDP. Waduh, PR. Oke, I see. Terus mau jual apa nih? Iya, jual ginjal kita orang. Iya. Terus Mbak? Kemudian kita di blacklist juga. Jadi kita nggak bisa kerja di dalam negeri yang dimaksud atau gitu. misalnya besok ada bukaan LPDP terus kita mau daftar lagi ya kita udah di blacklist. Jadi mempersulit reputasi dalam negeri bisa kita bilang ya. Yep. Oke, I see. Nah jadi ini soalnya banyak pertanyaan kan Mbak. Soalnya ada yang pernah kayak kalau mereka tuh berusaha cheating, ibaratnya kayak nanti aja lah balik ke dalam negerinya gitu. Karena aku punya banyak teman-teman yang dia udah awardee LPDP, sampai sekarang tuh kayak quote-unquote jadi kayak buron lama-lama karena kan dikejar-kejar terus kan sama negara. Kayak lu gimana nih, masa pemenuhan tanggung jawabnya, pemenuhan janjinya seperti apa gitu. Dan itu yang kayak nanti dulu. Cuman benar kayak yang kata Mbak, soalnya ujungnya jadi
agak susah ya, karena maksudnya dicari-cari terus gitu ya sampai kita mau mengabdi dulu di dalam negeri. Nah jadi mungkin just to be safe, to those of you asking, I think it's better for you to just stay in the nation and work domestically dulu, baru nanti feel free to go wherever you want in life. Oke. Satu lagi mungkin jangan salah ya, walaupun mungkin kita aku bisa cheating nih, nggak usah laporan nih. Oh jangan salah, tetangga kalian, teman kalian itu berhak melaporkan. Iya. Anonymous. Tapi mereka dapat sesuatu nggak kalau berhasil melaporkan? Ada insentifnya nggak untuk pelapor? Yang sejauh ini yang aku tahu nggak ada sih. Gitu. Ya. Tapi mereka tetap ada hak untuk anonymously report people of your activities, ya berarti. See? Ya, jadi better not. Tapi in everything aside gitu, I think it's still a very good deal. Like you got everything paid for you, everything is fine, everything is well. But the only thing that you have to give back, I guess, is by serving 5 years in the country, ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. And I think you just weigh the pros and the cons, and I think that should be fine. Yeah. But Additionally, ini the most important question tuh sebetulnya tentang tips and tricks sih. Ini yang sebenarnya paling banyak mereka tahu ya. Kayak, how do I ace the LPDP test? Can you maybe give us a bit of like do's and don'ts? Like what should they do and what should they not do? Okay. Tes LPDP itu kan kalau yang tahunku itu urutannya adalah seleksi administrasi, terus tes bakat skolastik, and the last one it was the interview. Tapi kalau yang di tahun aku lupa mungkin last year atau the last 2 years itu mereka sudah mulai di switch antara interview dengan tes bakat skolastiknya. Jadi interview dulu baru tes bakat skolastik. Jadi balik lagi ke prinsip yang di awal tadi bahwa keep up to date. Yeah, keep yourself updated. By looking on the website atau bahkan follow aja sosial medianya LPDP itu kan pasti di semua lini ada gitu. Nah, jadi lupa tadi apa tips and trick. Do's and don'ts ya. Do's and don'ts. Oke, ketika seleksi administrasi apa yang memang harus dilakukan adalah time management. Do yang pertama adalah time management. Walaupun LPDP sudah membuat semacam timeline, tanggal sekian ini, but better to make your own timeline. Gitu. Jangan mepet-mepet amat ya. Exactly. Gitu. Itu. Kemudian kalau di seleksi administrasi lagi yang jangan dilakukan adalah jangan pernah mencari certificate of your English proficiency test mepet. Iya ya, karena banyak orang ini due date-nya tanggal 12 kok, gue ngambil IELTS-nya tanggal 7. Ya emang keluar hasil lo 5 hari guys. Ntar aja itu aduh jangan deh gitu. Betul. Pokoknya jangan pernah menunda yang sekiranya bisa kalian lakukan sekarang, lakukanlah gitu. Jangan nunggu mepet tanggalnya gitu. Karena aku masih mau apply-nya tahun depan gitu. Ya gak apa-apa gitu kan. Better safe than sorry ya. And then what else? Like motivation letter, essay itu bisa mulai dicicil. Terus proposal, your thesis proposal itu kan juga mulai bisa dicicil gitu. Kadang-kadang walaupun aku kok nggak punya ide ya, nggak apa-apa. Paling nggak nulis apa dulu lah gitu. Dicoba dulu ya. Sorry aku motong Mbak. Aku pengen tanya, LPDP ini bisa untuk S1 nggak? Enggak. S2 aja dia ya? S2, S3. Oke. Kalau untuk S1 Kementerian Keuangan itu punya istilah sendiri tapi aku agak lupa ISMA nama ya? ISMA itu kan enggak mengcover semuanya ya. Ada yang semua dia ya? Ada. Tuh guys, nanti di research ya. Iya. Jadilah netizen berbudi. Betul. Dan berpengetahuan. Jadi nanti coba kalian research. Kalau bagi di sini banyak yang SMA juga soalnya. S1-nya mau kemana gitu. Kalau S1 kamu mau fully funded, coba dicari karena ternyata negara juga memberikan. Nah berarti Mbak, next question-nya tuh yang aku kepo ya. Kan aku tuh tahu kalau misalkan Motlet nih, motivation letter dan essay, ini sebenarnya banyak yang kesusahan. Karena it's not that they're a bad writer, they're just not writing the right things. Kayak mereka tuh tidak menuliskan yang dicari gitu. So what do we need to have in our motivation letter and our essay that would make our application pop up gitu, menonjol dibandingkan dengan applicants lain? So far sebenarnya yang aku tahu
ketika apapun syarat yang memang diminta oleh LPDP itu kita penuhi, itu kita aman. Nah, I can say we are safe gitu. Cuman yang nggak aman adalah ketika nanti kita masuk ke interview session, terus interviewernya menanyakan hal-hal yang kita tulis. Iya. Ya, gitu. Nah, disitulah yang akan dipertanyakan apakah kita beneran nulis itu Atau kita mengibul. atau kita ngibul karena mungkin search aja di Google gitu. Iya, atau Nanti kan mereka banyak pakai AI, contoh. ChatGPT Iya, zaman sekarang jangan ya. gitu ya. Jadi your potential your motivation, pokoknya apa yang benar-benar ada di dalam diri itu dituliskan gitu. Karena jangan sampai kalian menceritakan hal yang It's apa not ya you, kemarin. gitu ya. Intinya don't write something that you cannot be responsible about ya. Maksudnya jangan menuliskan sesuatu yang kalian nggak bisa pertanggungjawabkan dan jawab nantinya, sesuatu yang bukan kamu sih. Sebenarnya would you agree or not, Mbak, that a good essay and a good motivation letter is it's you basically with a good twist of a good story. Jadi ibaratnya you don't have to make it segamblang itu, but I think there are ways to package it well, nggak sih? Iya. Kayak maksudnya let's say kalian itu kekurangannya orang yang malas. Ya jangan ditulis lah gue males gitu. Maksudnya kayak I think there are better ways to go about it ya. Contoh-contohnya packaging matters nggak sih Mbak menurut kamu? Iya, exactly. Kalaupun mau menuliskan tentang kekurangan, langsung diberikan mungkin solusinya. Iya. Aku punya kekurangan ini, tapi biasanya aku akan overcome. Ini seperti apa? Ya, jadi kayak gimana gitu. And most importantly sebetulnya di-connect lagi nggak sih Mbak ke alasan kenapa they should grant you this scholarship? Itu biasanya ada di bagian akhir. Di conclusion ya? Iya, di conclusionnya. Sama aku dengar katanya jangan cuma kalau ditanya tell us a bit about yourself terus cuma kayak I am fashionable ini itu, karena itu unrelated nggak sih Mbak? Like it doesn't relate to apa ya maksudnya, unless kalian mau ngambil fashion design, well sure. Tapi kalau lo mau ngambil teknik, who cares whether or not you're fashionable gitu kan? Write something that makes people believe nggak sih Mbak? Kalau misalkan kayak gue emang I do have the skill set and I am the candidate that you're looking for in terms of tujuan mereka kan untuk advancing Indonesia's name ya. Jadi would you agree or not Mbak, dari pengalaman Mbak ya, karena mungkin Mbak lebih paham gitu, bahwa memang it's really important to research before you do anything. Risetin kampusnya, risetin LPDP ini dan apa sebetulnya yang dicari sama pemerintah, and how do you make yourself presentable and how do you convince them that I'm the right person for for your scholarship basically. I do agree. Karena mungkin kalau bisa dibilang mungkin aku adalah orang yang sangat beruntung gitu karena ketika interview session itu there were only 2 interviewers, one of them kalau nggak salah seorang psikolog, yang kedua adalah dosen bahasa Inggris gitu. Jadi yang psikolog itu memberikan pertanyaan jauh lebih banyak, berarti otomatis durasinya juga jauh lebih lama gitu ya. Mungkin karena dilihat ini psikolognya kayak nggak meyakinkan atau gimana gitu, jadi ngasih pertanyaannya lebih banyak, terus dosennya ngasih pertanyaannya justru lebih sedikit. Tapi ketika sudah menjadi awardee, terus ketemu dengan teman-teman yang sama-sama awardee, interviewers mereka kan pasti berbeda ya. Nah, dan itu pertanyaannya juga beda. Ya, gitu. Research your university, your study program. Jadi nggak hanya kampusnya, tapi juga program studi yang mau dituju. Itu kenapa harus ini dan di sini? Iya. Gitu. Jadi ternyata ada beberapa teman itu yang ditanya gitu. Kamu kan dosen gitu, kenapa penelitiannya sejauh ini yang saya cari di Google cuma nemu 1 gitu. Yang kedua, kenapa milih kampus ini? Kamu kan jauh dari Sumatera, kenapa jauh-jauh ke Jawa Timur? Padahal Bandung lebih dekat gitu. Gitu. Ada juga teman yang dicecar di proposal disertasinya. Jadi justru endingnya kayak ujian disertasi. Ujung-ujungnya kayak skripsi ya, kayak thesis defense akhirnya. Kayak ujian pendadaran gitu. Kenapa kamu tertarik meneliti tentang ini? Why this research design? Gitu. Why does that matter? What's the urgency gitu ya? Novelty-nya apa dan seterusnya. Would they be asking about ini Mbak, tentang kayak how would you contribute back to the nation setelah belajar dari sini tuh, bagaimana lo menggambarkan diri lo akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa gitu. Itu ditanya? Ada beberapa teman yang ditanya juga gitu. Tapi karena kita memang
mungkin karena kita sama-sama di satu jurusan yaitu pendidikan, ya kita akan kontribusinya di bidang pendidikan. Jadi kita bisa menceritakan sekecil apapun kontribusi yang ada di pikiran kita, what we are planning gitu, sampaikan aja gitu. Bahkan mungkin walaupun hanya sekedar rencana, misalnya once I have graduated from this university, I would like to apply a job in a, mungkin ya nyoba CPNS lah, atau nyoba kerja di non formal atau informal education dan seterusnya. That's okay gitu. Jadi if I could like recap and summarize your point, sebenarnya di sini tuh ada 3 hal guys yang harus kalian pay attention to. 1, research. 2, be sure to highlight yourself well, properly and well. Dan yang terakhir adalah have a future plan. Kayak have a future outlook gitu. Lu mau ngapain di depan? Karena without that, I think it wouldn't make you attractive enough for them to award you with such a huge amount of money gitu, especially bagi kalian yang mau keluar negeri ya. Aku dengar katanya yang scholastic testnya ini technically kayak GMST-nya UGM gak sih? Iya ya, kayak yang si pattern, si analogous words gitu-gitu ya, analogies. Jadi sebenarnya do your research. Aku sepakat juga sama Mbak tadi ya, karena biasa dia tiap tahun tuh regulation suka berubah ya. Jadi ada yang ditambah, dikurangi, ada yang tanggalnya. Banyak banget yang miss tanggal ya. Soalnya perkiraannya mereka ngacunya ke tahun lalu. Padahal tiap tahun beda gak sih Mbak tanggalnya? Tergantung APBN. Benar, tergantung anggaran sis. Nah tapi Mbak, one last question nih dari aku before we kind of close gitu ya. How has this LPDP made you improve yourself as an individual? Okay. Karena aku juga menyandang sebagai award di LPDP itu kan nggak enteng. Jadi kemana-mana bawa di bahu tuh kayak berat gitu. Ini award di LPDP nih. Jadi harus mungkin kalau bahasa anak sekarang jaga image. Tapi bukan berarti mau jaga image juga sih sebenarnya. Tapi lebih ke gimana caranya aku bisa lulus on time atau bahkan in time, gimana caranya aku walaupun sebelum lulus aku tetap harus bisa berkontribusi buat negara, ya mungkin kita bisa nulis artikel, kita bisa submit ke international journal atau national journal pun nggak apa-apa gitu. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan selama itu hal positif, kita bisa jaga nama baik LPDP, ya lakuin aja gitu. Jadi otomatis secara nggak langsung kan, wah berarti ini personal developmentnya juga dapet nih gitu. Jadi nggak harus menunggu kayak dikejar dulu, terus ada syarat jangan kayak ditagih utang ya. Gitu. As long as you can improve yourself without any kayak paksaan gitu ya. Do it. Dengan ikut LPDP ini banyak gak sih Mbak kayak benefit intangible yang didapat? Misalkan kayak koneksi atau mungkin quote unquote credibility mungkin kita bisa bilang ya. Dan mungkin lainnya biasa yang dicari orang-orang dengan ikutin itu juga opportunity pekerjaan yang lebih besar karena mungkin kita menyandang gelar itu. Itu Mbak mengalami itu tidak? Benefit-benefit itu? Mungkin kalau secara nyari pekerjaan belum ya, karena belum lulus kan, jadi belum merasakan. Masih on proses. Masih on proses. Tapi kalau link, yes. Jadi misalnya ikut international conference itu kan nggak mungkin kita akan diem-dieman di sebuah ruangan seminar gitu. Pasti kenalan. Basa-basi dulu ya. Basa-basi. Oh iya dari mana? Oke, dapat link gitu. Atau misalnya katakanlah entah itu offline or online seminar kan kita pasti dapat link gitu. Terus nanti mungkin dari teman-teman juga pasti kita kan dari walaupun kuliahnya di Indonesia pasti kan isinya ya dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada lah. Betul. Nah itu linknya kan juga macam-macam, entah share apa di grup gitu, dapat info ini gitu. Jadi link itu kan nggak harus dapat teman baru gitu ya, mungkin dapat knowledge baru, dapat informasi baru. Oh di sana ada ini, di sini ada ini. Gitu. Tapi dia kalau yang di luar negeri Mbak sistemnya sama berarti kayak dalam negeri ya, kayak mereka punya kumpulan LPDP di let's say US, kumpulan LPDP di Kanada gitu. Indonesia juga punya sendiri atau gimana? Setahu Mbak. Jadi setiap kampus yang aku tahu ya, setiap kampus atau setiap mungkin ada beberapa kampus yang disatuin gitu, ada yang namanya kelurahan gitu. Jadi ada namanya kelurahan UGM, ada namanya kelurahan UI, ada kelurahan UCL gitu kalau misalnya mau ke London gitu. Jadi pastikan kalian join that community untuk terutama biar nggak ketinggalan info, misalnya LPDP lagi minta data ini nih gitu. Berarti kita harus buka akun kita untuk update yang ini nih gitu. Dan itu ada Pak Lurah atau Bu Lurahnya juga. Ada supervisornya ya di tiap ada PIC-nya. Oke.
Okay guys, see that's basically harusnya ya menjawab mayoritas dari pertanyaan teman-teman. Nanti kalau misalkan for future events teman-teman masih ada yang penasaran lagi, as usual like and share ya, maksudnya comment supaya kita tahu harus membantu teman-teman di bidang apa untuk podcast berikutnya. And last but not least, Miss Nandian atau Mbak Nandia minta closing remarks. Kalau ada 1-2 patah kata yang bisa Mbak berikan untuk audience kita hari ini, what would you say? Oke. Yang selalu aku andalkan, sebenarnya mungkin tadi di awal sudah pernah aku sampaikan ya, cuman mungkin ini di restate ulang aja. Jika kalian masih semangat untuk menimba ilmu lebih tinggi lagi, maka kejarlah gitu. Jadi karena semangat gak bisa dibeli, gak bisa dicari, pokoknya apapun jalannya, yang penting halal. Betul. Dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan kejar. Karena urusan materi, kesempatan itu masih bisa dicari. Betul. Jadi dan aku mungkin kalau boleh nambahin ya Mbak, jangan biarkan statusmu sebagai perempuan itu menghalangi langkah kakimu sih. Karena kayak similar to you, all my life I've always had grand ambitions gitu. Gue mau A, gue mau B. And people around me have always told me, kamu tuh nanti jadi perempuan terlalu pintar, kamu gak dapet suami. Kamu jadi perempuan terlalu pintar, nanti orang tuh minder. Laki-laki tuh minder ngelihat kamu. As they should. Karena maksudnya bukannya kita di sini ngomong bahwa derajat perempuan lebih tinggi. We're not talking about inequality or supremacy. We're talking about equality. Karena if the man in your life ibaratnya wishes to be accepted, then you also deserve to wish the same. Jadi find someone that can balance that energy. Jadi be as smart as you would like to be, you know. Mbak Nandia S3. Dan aku bisa membayangkan gitu stigma dan mungkin beberapa orang yang mungkin pemikirannya belum semaju sekarang akan berpikir mungkin buat apa sih S3 gitu loh. Lo ujung-ujungnya akan punya anak, punya suami dan apa masak. Kerja di rumah masak. Ya udah sih gitu loh. Kata siapa lagian perempuan tidak bisa masak, punya keluarga, punya anak, menjadi ibu dan juga menjadi pekerja gitu. Jadi for me sky is the limit gitu. Jadi push, do what you wanna do in life and basically care about yourself gitu loh. Care about what you want first tuh kadang-kadang nggak salah. Karena if you look at Mbak Nandianya di sini, she can go so far because she knows what she wants and what's best for herself. Jadi know what you want, know what's best for yourself, and I'm pretty sure whatever you would like to be and wherever you would like to be will eventually be achieved in time gitu ya. Itu aja mungkin kita hari ini ya Mbak ya. Kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman semua. We'll see you on the next podcast and dadah.